You Grow. Oke, balik lagi di podcast Coach Shop. Kali ini di bab berapa nih? Di bab 9 tentang resiliensi dan wabi-sabi. Oke, belum perkenalan ya? Oh iya. Ganti-ganti nih, lupa. Halo, aku Reni. Halo, aku Tegar. Di bab ini tadi Tegar udah nyebutin resiliensi dan wabi-sabi. Jadi resiliensi itu apa sih sebenarnya? Resiliensi itu kemampuan untuk menghadapi kemunduran. Jadi semakin tangguh kita, semakin mudah untuk bangkit dan kembali pada apa yang memberi makna bagi kehidupan kita. Jadi kalau bahasa sederhananya gimana nih? Bahasa mudahnya? Jadi kita semakin tangguh, kita akan mudah untuk bangkit dan kembali pada jalan kita yang akan kita lalui nantinya. Betul. Terus ini kayak pepatah Jepang yang bilang jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi harus tetap bangkit lagi walaupun jatuh terus tapi harus pikirin cara biar kita bisa bangun lagi, jalan lagi begitu. Nah di bab terakhir ini kan kemarin awal udah bahas gimana cara mengolah stres, terus gimana kita biar nggak mikirin masa lalu, masa depan. Terus yang penting kalau di sini tuh fokus di masa sekarang ya Gar ya. Nggak usah mikirin yang nggak bisa dikontrol ya, biarlah itu berjalan, kita mengontrol diri kita saja gitu. Terus apalagi Gar yang dari bab terakhir ini bisa kita kasih ke teman-teman? Di sini juga ada untuk cara meditasi untuk emosi yang lebih sehat. Jadi kalau kita bisa mengontrol emosi kita secara tidak langsung bisa menambah mood kita ataupun mengurangi kekhawatiran kita akan masa lalu ataupun masa depan. Ada contohnya kayak salah satu orang terkaya di Roma itu namanya Seneca, dia kayak merekomendasikan berlatih visual negatif. Jadi nggak cuma membayangkan tapi dia juga menjalani. Jadi kayak tahu walaupun dia udah hidup enak tapi tahu hidupnya dia kalau misal terpuruk atau gimana, dan emosinya juga lebih siap kayak gitu. Yang terakhir ini ada juga yang ketidakkekalan segala sesuatu. Jadi segala yang kita jalani kan nggak selamanya abadi, nggak selamanya kekal. Jadi ya sebisa mungkin dijalani dengan maksimal, dijalani dengan sepenuh hati dan tidak terlalu memikirkan itu masa depan, masa lalu. Kita fokus aja pada diri kita sekarang, menjalani dengan ikhlas ya Gar ya. Yeah. Tadi di awal udah disebutin sama Tegar juga ada wabi-sabi sama ichigo ichi. Bisa dijelasin nggak Gar? Maksudnya ini apa nih, kan bahasa Jepang nih. Ini teman-teman ada yang nggak ngerti. Jadi di wabi-sabi ini kita harus mencari ketidaksempurnaan atau hal-hal cacat ataupun yang tidak lengkap agar kita bisa mencari keindahan yang sempurna nantinya gitu. Kalau di Jepang tuh ada, mungkin teman-teman pernah tahu yang kayak mangkok pecah tapi dibikin emas kayak gitu. Jadi bisa melihat sesuatu kalau udah jelek itu sebenarnya bisa diperbaiki lagi kayak gitu. Hal-hal yang buruk bukan selamanya dia buruk terus gitu ya Gar maksudnya ya. Terus kalau yang ichigo ichi ini kalau diterjemahkan saat ini hanya hadir sekarang dan tidak akan datang lagi. Udah jelas Tegar udah berapa kali ngomong kalau ya fokus di masa sekarang aja, karena ya kesempatan kali ini nggak datang 2 kali ya, optimalkan gitu kan maksudnya. Ini kayak kalau di Jepang tuh ada upacara minum teh, meditasi, seni bela diri yang menengkapkan prinsip hadir. Prinsip hadir tuh prinsip ya fokus di saat ini gitu. Ini tuh kalau di Jepang kan mereka udah biasa mereka rawan gempa kan ya, terus bencana alam juga kayak setahun tuh sering. Jadi mereka udah persiapannya udah matang. Jadi untuk antifragil, untuk bangkit tuh mereka udah gak terlatih gitu kan. Kalau Tegar ada mungkin contohnya atau gimana soal antifragility? Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada konsep di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa lebih anti fragile. Yang langkah pertama itu buat redundancy. Kemudian yang kedua ini ada bertaruhlah secara konservatif di bidang tertentu tetapi ambillah risiko kecil di tempat lain. Kemudian langkah yang selanjutnya, singkirkan satu persatu hal yang membuat Anda rapuh. Dan 3 langkah itulah yang bisa melatih kita agar lebih anti fragile
dari seperti yang dijelaskan oleh orang-orang di Jepang. Jadi kalau mungkin dijabarkan dikit, kalau redundancy itu jadi kayak cari cara lain. Misal kalau di sini tuh contohnya kita kerja di satu tempat, tapi coba kayak cari lain dari hobi atau bisa Anda sendiri. Jadi nggak istilahnya tuh kayak nggak pegangannya cuma satu gitu kan, ada cadangannya. Terus kalau yang bertaruhlah secara konservatif itu, tapi ambillah resiko kecil di tempat lain. Jadi misal punya simpanan $10.000, bisa masukin kayak ini kayak tabungan investasi kayak gitu-gitu, investasikan di beberapa perusahaan. Jadi kayak berani ambil risiko gitu ya. Terus yang ketiga itu singkirkan satu persatu hal yang buat Anda rapuh tuh kayak kebiasaan buruk tapi kecil yang kalian tuh nggak sadar. Misalnya kayak ngemil, kebanyakan ngopi, mungkin mikirnya ada ngopi cuma seminggu berapa kali, tapi kan kita nggak sadar tahu-tahu kena asam lambung kayak gitu. Dari kemarin kita udah bahas buku Ikigai ini udah sampai bab 9. 10 aturan Ikigai ini ada apa aja nih, Gan? Jadi di 10 aturan Ikigai ini yang pertama ada terus aktif, jangan pensiun. Artinya dimana kita harus mencari sebuah kegiatan, jangan bermalas untuk bergerak. Jadi di buku Ikigai ini diajarkan untuk kita terus bergerak di umur berapapun agar kita bisa berumur panjang ala orang Jepang. Kemudian perlahan saja Itu ya, ngerjainnya tuh jangan buru-buru, jangan berusaha-berusu gitu ya. Jadi kayak kalau panik kan pasti kayak panik kayak ini banyak salahnya. Jangan penuhi perut itu maksudnya gimana? Jangan makan atau gimana? Jadi ala orang Jepang itu ketika makan itu hanya 80% kenyangnya. Jadi dengan cara tersebut itu cara orang-orang Jepang untuk bisa hidup lebih sehat dan panjang umur gitu. Jangan rakus gitu ya intinya ya. Benar. Oke, teman-teman diperhatikan makanya ya. Ada kelilingi dirimu dengan teman baik. Setuju sih teman-teman kalau berteman tuh yang baik-baik, beri dampak positif, terus masih insight-insight yang bikin aku tuh sebenarnya harus bisa lebih baik lagi kayak gitu. Seperti punya teman yang bisa mencerahkan, terus memberikan nasihat. Betul. Kita dituntut untuk hidup lebih sehat agar panjang umurnya. Sesuai yang dijelaskan bab selanjutnya, di mana kita dilatih untuk hidup lebih sehat, seperti ala orang Jepang gitu. Berharap tahun depan ulang tahunnya tetap datang lagi gitu kan. Nih senyumlah. Nih senyumnya tuh udah gak perlu dijelasin, intinya menjalani hari-hari dengan tersenyum gitu. Jangan marah-marah mulu. Jangan berhubungan kembali dengan alam. Ini harus healing kah atau gimana? Jadi ini kebanyakan orang tinggalkan di kota. Manusia diciptakan untuk menjadi bagian dari alam. Jadi kita harus merawat juga alam kita, karena alam kita itu juga seperti pohon-pohon lah di sekitar kita, itu memberikan kita udara, dimana itu bermanfaat untuk makhluk hidup untuk bisa bernafas dan bertahan hidup di dunia ini. Oke, sayangilah alam gitu ya intinya ya. Terus bersyukurlah. Ini bersyukurlah tuh ya, apapun yang kamu lakukan tuh karena usahamu sendiri, pasti ada usaha dari nenek moyangmu, dari apa yang kamu makan, terus teman-teman. Jadi kayak waktunya bersyukur. Kalau di sini kan ada papan bersyukur ya. Sudah dilakukan, hiduplah pada saat ini. Ya seperti yang saya katakan tadi, jadi kita jangan terlalu khawatir akan masa lalu ataupun masa depan yang akan kita hadapi nantinya. Kita harus hidup menjalani yang saat ini ataupun yang hari ini adalah segala sesuatu yang Anda miliki. Jadi manfaatkan dengan baik, buatlah hari ini menjadi kenangan yang terindah di dalam hidup kita masing-masing. Hiduplah pada saat. Terus ini yang terakhir adalah ikuti ikigaimu. Itu maksudnya kalau ada gairah, ada bakat, ada passion gitu, kayak diikuti pengennya kayak gimana dengan menjalankan 9 langkah sebelumnya seperti itu. Wah, udah selesai nih Dan. Keren banget. Yeay. Jadi inilah pembahasan kita mengenai bab terakhir dari Ikigai tentang resiliensi dan wabi-sabi, dimana jangan biarkan stres membuat Anda menua. Betul sekali. Terus sedikit menambahin kayak ini dari penulis buku ini menyatakan bahwa menginginkan kehidupan yang panjang, bahagia dan terarah untuk kita semua. Wih. Amin.
buat penulis buku ini sangat membantu kita untuk hidup yang lebih baik, tidak terlalu memikirkan masa depan, masa lalu, lebih bahagia lah. Begitu. Itu saja. Ya, mungkin itu saja dari kami tentang pembahasan kita pada siang hari ini tentang bab dari Ikigai, dan ini merupakan bab yang terakhir. Terima kasih sudah menonton. Saya Tegar. Dan saya Reni. Jumpa lagi Minggu depan.